Shalom, salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan. Selamat Advent, Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita dan salam sehat pastinya. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam minggu Advent yang kedua. Akan tetapi kita menyatukan hati, kita berdoa. Terpuji dan termulia namamu ya Tuhan Allah kami, buat segala kebaikan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti sabda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, mari kita perhatikan dengan baik. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kita mungkin masih ingat ketika pertama kali Presiden Joko Widodo dilantik menjadi presiden pada tahun 2015. Ada sebuah slogan yang selalu dia sampaikan pada saat itu, yang selalu didengungkan pada saat itu, yaitu revolusi mental. Kenapa hal itu selalu didengungkan oleh presiden, baik dalam pidato, baik dalam berita sosial, berita elektronik, berita cetak, bahkan di baliho-baliho. Di setiap sudut jalan itu selalu terpampang disebutkan revolusi mental. Bahkan untuk mewujudkan revolusi mental yang dibawakan, yang didengungkan oleh Jokowi, dia memilih orang-orang yang sejalan dengannya untuk mewujudkan revolusi mental. Jokowi melihat pada saat itu, karena sebaik apapun sebuah sistem yang ada, akan tetapi kalau mental orang yang berada di sistem itu rusak, maka sistem yang ada akan tetap menjadi rusak. Karena Jokowi juga melihat lembaga pemerintahan, lembaga agama, lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga yang lain pada saat itu semuanya sudah rusak. Maka untuk membuat sebuah perubahan dimulai dari hal yang kecil, yaitu perilaku pribadi lepas pribadi harus diubah terlebih dahulu. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, hampir sama seperti yang terjadi dalam konteks Yohanes Pembaptis. Pada saat itu, bagaimana dalam perikop khotbah kita ini diterangkan, dijelaskan bagaimana Yohanes Pembaptis tampil ke permukaan. Yang notabene-nya dia yang hidupnya dahulu di padang gurun, jauh dari hiruk pikuk. Tuhan memanggil dia, Tuhan menyuruh dia
untuk tampil ke permukaan. Kenapa Tuhan memanggil dan menyuruh dia? Karena pada saat itu juga para pemimpin-pemimpin pemerintahan yang dijelaskan dalam ayat yang pertama ini, yaitu baik Pilatus, baik Herodes, baik Filipus dan lain sebagainya, sudah tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena mereka menjalankan pemerintahan tidak mengandalkan takut akan Tuhan, tetapi dosa senantiasa mereka lakukan di mana-mana. Bahkan pemimpin keagamaan, yaitu yang notabene-nya imam besar yang bernama Hanas dan Kayafas, yang mengerti Taurat Musa, hukum-hukum Musa, yang mengerti kebenaran, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, Yohanes tampil ke permukaan. Yohanes menyerukan sebuah pertobatan. Pertobatan yang Yohanes serukan itu merevolusi mental mereka dan kerohanian mereka. Ada hal yang salah, ada hal yang harus diperbaiki. Maka Yohanes katakan dalam ayat yang ketiga, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Pertobatan yang diserukan oleh Yohanes ini harus diwujud nyatakan, harus dinampakkan, harus diaplikasikan dalam sebuah tindakan yang konkret, yaitu mau dibaptis. Baptisan yang Yohanes sampaikan bukanlah bentuk keselamatan. Berbeda dengan baptisan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes itu baptisan daripada sebuah pertobatan. Bahwa seseorang itu mau bertobat, meninggalkan segala kelakuannya yang jahat dan masuk kepada kehidupan yang baru. Supaya apa? Supaya Yesus datang dan pengampunan akan diberikan kepadanya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih? Yohanes mengutip yang tertulis dalam nubuatan kitab Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5. Yang dikatakan di sana, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Yang artinya seperti apa? Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan kepada orang-orang Yahudi, yang menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang sombong, yang mengatakan dirinya keturunan Abraham, tetapi kelakuannya bejat. Seperti dalam ayat yang ke-7, keturunan ular beludak. Mereka katakan bahwa mereka keturunan Abraham, tetapi Yohanes katakan keturunan ular beludak. Mereka menganggap dirinya benar. Mereka tidak memahami bahwa Yohanes yang menyerukan pertobatan merupakan jawaban daripada nubuatan yang ada dalam kitab Yesaya. Imam besar tentu paham akan hal ini. Orang-orang Yahudi tentu paham akan hal ini. Tentu pernah mendengar yang namanya, yang tertulis dalam kitab Yesaya itu. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Yang dinyatakan dalam diri Yohanes. Tetapi ketika Yohanes tampil, mereka tidak berpikir bahwa nubuatan yang dalam kitab Yesaya digenapi dalam diri Yohanes. Kenapa mereka tidak bisa bertobat? Pertama, pertobatan tidak akan pernah bisa terjadi kalau seseorang itu menganggap dirinya benar. Perubahan akan terjadi kalau seseorang menganggap dirinya salah. Akan tetapi orang Yahudi, para imam, ahli-ahli Taurat pada saat itu menganggap diri mereka benar. Dan Yohanes yang notabene-nya penggenapan dari kitab yang mereka khotbahkan senantiasa, mereka anggap gila, tidak benar. Maka mereka anggap itu adalah seruan yang tidak ada berfaedah. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih? Adakah orang yang mau bertobat? Adakah orang yang mau dibaptis?
oleh Yohanes Pembaptis? Tentu ada. Tetapi tidak dimulai dari orang-orang besar, dari orang-orang biasa yang dipandang orang Yahudi, orang-orang biasa. Salah satunya Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam perikop-perikop yang lain, bagaimana Yesus dibaptis dalam pasal yang ketiga ini ayat 21. Yesus yang notabene-nya anak tukang kayu, orang biasa yang dipandang orang Yahudi, tetapi dipandang oleh Allah adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia mau dibaptis. Dia mau membuktikan dirinya ikut dalam aturan dan koridor yang Tuhan tentukan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita imani, menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Kenapa Yohanes menyerukan sebuah pertobatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu? Yang pertama, Yohanes menyerukan pertobatan, yaitu untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Yesus. Dalam menyambut Yesus, Yohanes menjadi sebuah perintis. Yohanes menjadi pendahulu daripada Yesus Kristus. Maka ketika Yohanes Allah suruh, Allah utus, maka dia mempersiapkan orang-orang juga, orang-orang lain dalam menyambut Yesus. Supaya apa? Supaya ketika Yesus datang, keselamatan yang Yesus bawakan tidak mental atau tidak balik kepada Yesus, tetapi bisa diterima oleh orang-orang yang berdosa pada saat itu. Maka satu-satunya cara supaya melihat bahwa Yesus adalah anak Allah, pertama sekali harus ada pertobatan. Tanpa ada sebuah pertobatan, maka tidak akan pernah bisa orang melihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Orang yang tidak mau bertobat akan tetap memandang Yesus sebagai anak Yusuf tukang kayu dan Maria. Tetapi ketika orang sudah bertobat, orang akan melihat bahwa Yesus adalah anak Allah yang membawa keselamatan bagi dirinya dan bagi dunia. Maka Yohanes katakan, bertobatlah supaya Allah mengampuni dosa. Bapak Ibu, hal yang kedua yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, sesuai dengan tema khotbah kita, bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yang boleh kita lihat, pertobatan itu merupakan jawaban atas teguran dan mengubah hidup kepada sesuai dengan kebenaran. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika pertobatan didengungkan, revolusi mental disampaikan, revolusi iman diwujudkan, maka harus ada sebuah perubahan yang terjadi. Maka kita juga selaku orang benar harus demikian. Ketika kita selama ini hidup kita tidak benar, hidup kita berdosa, maka Tuhan katakan sekarang kepada kita masing-masing dalam minggu Advent ini, kita diajak untuk bertobat, kita diajak untuk menerima sebuah teguran. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Tanpa ada pertobatan di dalam diri kita, maka keselamatan yang saya sampaikan tidak akan sampai. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, melalui firman ini kita senantiasa diajak menyerukan pertobatan, tetapi mulai dari dalam dirimu sendiri. Yohanes pada saat itu, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Yesus, maka dia menyerukan sebuah pertobatan. Maka kita juga, kita harus menyerukan pertobatan, tetapi harus dimulai dalam diri sendiri. Bertobat kita, supaya apa? Supaya kita melihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan itu sudah mau datang, Tuhan itu sudah dekat, Tuhan itu ingin bertemu dengan kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah bisa bertemu dengan kita kalau kita membentengi diri dengan dosa. Akan tetapi kita harus merontokkan sebuah dosa, kita harus merontokkan sebuah kejahatan, supaya kebenaran nyata bagi kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, yang terakhir sekali ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda, dia orang yang taat beribadah, dia
orang yang rajin berdoa. Bahkan orang yang rajin baca Alkitab. Suatu ketika dia berdoa kepada Tuhan. Ada dua hal yang dia sampaikan di dalam doanya. Yang pertama, dia berdoa kepada Tuhan supaya dia lulus masuk pegawai negeri. Tetapi yang kedua, karena pada saat itu orang tuanya sedang sakit. Dan doa dia yang kedua ini dia katakan yang paling utama. Tuhan, tidak persoalan saya tidak lulus pegawai negeri. Yang penting orang tua saya sembuh. Namun apa yang terjadi? Doa yang pertama terjawab sesuai dengan keinginan dia. Dia lulus pegawai negeri. Tetapi doa yang kedua, dia pikir dia tidak dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena orang tuanya, yaitu ayahnya, meninggal. Lalu apa yang dia katakan kepada Tuhan? Dia memberontak. Dia katakan kepada Tuhan, ternyata engkau Tuhan tidak ada. Saya lulus pegawai negeri bukan bantuanmu. Itu karena usaha saya. Yang saya butuhkan adalah butuh bantuanmu, yaitu orang tua saya sembuh. Nyatanya tidak demikian. Yang dulunya dia pemimpin peribadahan di tengah-tengah pemuda, dia menghilang. Pendeta melihat. Pendeta mencari. Dan setelah itu pendeta bertemu dengan dia. Ketika dia bertemu dengan pendeta, disampaikan semua apa yang ada dalam pikirannya. Apa yang ada dalam keluh kesahnya. Dia katakan, Tuhan tidak ada. Namun apa yang dikatakan oleh pendeta? Pendeta katakan, berarti selama ini engkau beribadah, engkau berdoa, engkau memuji Tuhan, engkau membaca Alkitab, tetapi engkau belum bertobat, anakku. Kenapa Pak Pendeta katakan demikian? Dia tentu berontak. Apa kata Pak Pendeta? Pak Pendeta katakan, Tuhan sesungguhnya bukan Tuhan yang ada di dalam pikiran. Tetapi Tuhan sesungguhnya adalah Tuhan yang ada di luar daripada yang kau pikirkan. Tuhan itu tidak seperti yang kau pikirkan. Karena jalan Tuhan bukanlah jalan. Dikatakan pendeta. Apa yang kau doakan, Tuhan jawab. Apa yang kau minta, Tuhan dengarkan. Jawaban daripada doamu yang terindah di dalam hidupmu. Apa yang terjadi pada saat ini, Tuhan tahu itu yang terindah dalam hidupmu. Bapak Ibu, yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Tentu kita sering sekali seperti pemuda ini. Bahkan seperti orang-orang Yahudi. Menganggap dirinya benar, menganggap dirinya tidak perlu bertobat. Karena menganggap dirinya bahwa dia itu adalah keturunan Abraham. Akan tetapi nyatanya salah. Bapak Ibu, ya, kebenaran firman Tuhan ini kita mau dipanggil di dalam Tuhan supaya kita senantiasa bertobat, supaya kita senantiasa mempersiapkan jalan untuk Tuhan lewat sebuah pertobatan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan nyata bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarkan kiranya kami ya Bapa hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap melakukan firman-Mu. Amin. Shalom, salam sehat.